Itulah, jadi terhitung hari ini ada tanda terimanya juga. Terhitung hari ini gugatan Wan Prestasi perkara nomor 489 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan dinyatakan dicabut oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Di sini aku pribadi, aku meminta maaf sedalam-dalamnya karena aku telah mau mengingatkan untuk Reza Siratu Flexing yang sekarang lagi happy-happy. Terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid mencabut permohonan gugatan Wan Prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan per 14 Juli 2025 kemarin resmi dinyatakan telah dicabut. Oke, hari ini kita mendapatkan info ataupun kabar melalui media sosial pemberitaan melalui YouTube bahwa kuasa hukum dari NM mencabut gugatan Wan Prestasinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan terhadap tergugat yaitu Dr. Reza Gladys dan Kalian sah-sah aja menyemangati, tapi aku pun akan menyemangati Gladys ya, karena aku tahu ceritanya yang terjadi apa. Aku akan tetap menyemangati para korban-korban yang pertama aku adalah emansipasi banget sama perempuan. Dimana perempuan yang pengen bekerja, berkarya, menghidupi banyak orang, pasti aku dukung gitu. Itu mediasi, lo tinggal menjelaskan skincare lo tuh nggak ada masalah apa-apa, that's it, itu aja. Val, gue mau jelasin ya biar nggak keliru. Kalau mediasi perdata itu kan yang dibahas tentunya kerjasama. Wan Prestasi kan yang dilaporkan si Nikmir kepada si Dr. Reza Gladys. Jadi tidak mungkin dia datang ke mediasi menjelaskan tentang skincare-nya bermasalah atau enggak. Karena itulah, jadi terhitung hari ini ada tanda terimanya juga. Terhitung hari ini gugatan Wan Prestasi perkara nomor 489 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan dinyatakan dicabut oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Seperti itu. Bahwa pidana dan perdata itu ada sebuah perbedaan. Jadi kalau perkara pidana itu di mana kita mencari dan ingin menemukan adanya sebuah kebenaran material dan kita pasti terjadi tanya jawab dengan para saksi sehingga memerlukan konsentrasi yang lebih serius. Oleh karena itu bilang begitu cabut yang perdatanya, kita konsentrasi di pidananya. Jadi oleh karena itulah saya menyatakan menyetujui usulannya dan langsung saya buatkan tadi pagi suratnya dan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat aslinya insya Allah saya akan serahkan. Aslinya sudah ada di pengadilan, nanti di dalam persidangan itu nanti pasti akan disampaikan lagi seperti itu. Ada dua hal ya harus kita pilih dong salah satu dan mana yang harus menjadi skala prioritas. Skala prioritas itu bagaimana kita melakukan pembelaan secara maksimal dalam perkara pidananya, karena di dalam perkara pidana itu terjadi tanya jawab atau ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang secara langsung akan hal-hal yang terkait dengan berita acara pemeriksaan dan seterusnya. Oleh karena itulah kita nyatakan oke, kalau gitu saya ajukan surat pencabutan secara resmi dan insya Allah mereka semua sudah menerima secara elektronik atas adanya pencabutan gugatan Wan Prestasi ini. Seperti itu. Insya Allah sidangnya bukan hari Selasa, supaya kita teman-teman tidak salah hadir. Sidang untuk putusan sela akan dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 seingat saya. Sebentar ya, saya cek ya. Tanggal 17 hari Kamis itu putusan sela. Jadi bukan hari Selasa seperti biasa, tapi jatuhnya hari Kamis. Hari Kamis itu ada putusan sela, sehingga kita nanti serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Yang jelas bahwa proses hukum ini harus berjalan dan kita akan mencari dan ingin menemukan kebenaran secara material terhadap perkara ini. Seperti itulah ya informasi yang bisa saya sampaikan. Terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid mencabut permohonan gugatan Wan Prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan per 14 Juli 2025 kemarin resmi dinyatakan telah dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam
Saya malam ini menyampaikan, sebetulnya tadi ya, saya mendapatkan amanah dari Nikita Mirzani supaya saya mencabut gugatan Wan Prestasi karena dia ingin konsentrasi di perkara pidananya. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah yang diberikan, maka saya berkirim surat secara resmi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada majelis hakim ini secara resmi. Pada majelis hakim pada intinya menyatakan adanya permohonan pencabutan gugatan Wan Prestasi yang dimohonkan oleh penggugat 1 prinsipal dan penggugat 2 prinsipal dalam perkara gugatan Wan Prestasi nomor perkara 489 PDTG 2025 PN Jakarta Selatan, bahwa penggugat 1 prinsipal dan penggugat 2 prinsipal menyatakan dan menyampaikan ke hadapan majelis hakim yang mulia, oleh karena satu hal yang sangat penting dan sangat prinsip dalam perkara gugatan Wan Prestasi tersebut, serta kami ingin konsentrasi menghadapi perkara pidana yang saat ini juga berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka dengan ini izinkan penggugat Nikita Mirzani dan penggugat 2 Ismail Marzuki. Saya ulangi, penggugat 1 Nikita Mirzani dan penggugat 2 Ismail Marzuki menyatakan mencabut gugatan Wan Prestasi nomor perkara 489. Jadi pengacara terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki ini menyampaikan alasan dari mencabut gugatan Wan Prestasi atau perdata ini dikarenakan ingin fokus dalam perkara pidana. Wah, gimana nih tanggapan para pendukungnya Ami yang dari kemarin-kemarin sudah heboh mencibir Dr. Reja Gladys agar mempersiapkan uang 100 miliar yang digugat oleh Nikita Mirzani dalam perkara perdata Wan Prestasi? Apakah Anda pada kecewa setelah mendengar kabar bahwa terdakwa Nikita Mirzani melalui pengacaranya sudah resmi mencabut perkara perdata gugatan Wan Prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Sekarang di preset ini penyuapan ya. Iya. Nah, sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya. Tapi ini hal yang tidak kita inginkan, tapi mau bagaimana lagi, karena ya kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri, karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Sebenarnya yang sangat memperibetkan masalah ini adalah DRG. Kenapa gue bilang DRG? Dia ini udah sangat menyusahkan semuanya, semua dari pihak mana aja pun. Ya, kalau gue di posisi dia, gue tanpa disuruh gue datang ke pengadilan dan membuktikan di depan Pak Hakim dan semua konsumen bahwasan skincare gue aman-aman aja, skincare gue nggak ada overclaim, skincare gue nggak ada jarum, dan skincare gue itu berhak direview secara baik-baik. Tapi faktanya apa? Dia nggak datang dan dia sama sekali tidak menongolkan diri. Sekali lagi gue bilang, kalau gue di posisi DRG, gue akan datang dan membuktikan kalau misalnya skincare gue nggak ada masalah apa-apa. That's it, itu aja ya. Jadi yang sangat membuat masalah ini sangat amat apa ya, membikin netizen tuh kayak kapan sih ini kelarnya gitu. Ya si DRG, kenapa DRG? Gue bilang dia nggak datang ke pengadilan gitu. Mediasi dia nggak datang. Mediasi itu harus datang loh ya. Malah yang datang pengacaranya. Mediasi itu ditemukan antara pihak lo dan pihak gue. Itu mediasi. Lo tinggal menjelaskan skincare lo tuh nggak ada masalah apa-apa. That's it, itu aja. Skincare lo berbahaya? Enggak. Kalau skincare lo berbahaya, kenapa lo takut di review? Berarti skincare lo berbahaya. Dan gak semua wanita seperti Nikita Mirzani yang brave, berani untuk membuka suara, untuk membuka semuanya agar menjaga kulit manusia, kulit wanita yang terutama di Indonesia ini terjaga dari permasalahan yang ada di overclaim ataupun jarum suntik dan lain sebagainya. Itu mediasi. Lo tinggal menjelaskan skincare lo tuh gak ada masalah apa-apa. That's it, itu aja. Val, gue mau jelasin ya biar nggak keliru. Kalau mediasi perdata itu kan yang dibahas tentunya kerjasama. Wan Prestasi kan yang dilaporkan si Nikmir kepada si Dr. Reja Gladys. Jadi tidak mungkin dia datang ke mediasi menjelaskan tentang skincare-nya bermasalah atau enggak. Karena gugatannya tentang perjanjian kerjasama atau Wan Prestasi yang dikatakan Nikita Mirzani. Nah kemudian kalau lu ngebahas harus menjelaskan di depan hakim, itu pun yang akan dijelaskan adalah perkara diperas atau tidak.
Begitu, ada TPPU atau tidak sesuai dengan isi dakwaan. Nah, kemudian juga kenapa Dr. Reza Gladys sampai dengan hari ini belum muncul? Ya memang belum waktunya. Ini kan masih eksepsi. Ini kan momennya si Nikita Mirzani, bukan Dr. Reza Gladys. Buat apa dia datang duduk di belakang nonton? Tapi nanti pada saat selesai eksepsi ini dan telah hakim memutuskan, ditolak, baru nanti ada pembuktian, baru Dr. Reza Gladys datang. Jadi kayak gitu. Jangan kemana-mana ini gitu loh. Jadi kita akan berdiskusi dengan akal gitu loh ya. Jadi ketakutan lu mengenai Dr. Reza Gladys ini takut atau tidak, dia nggak takut sama sekali. Gua yang menjamin beliau akan datang dan tidak mungkin beliau takut begitu loh. Pasti akan dijelaskan, pasti akan dibongkar di persidangan begitu ya. Sinyal pecah kongsi menguat. Nikita Mirzani beri peringatan keras ke Doktif, nggak usah datang deh. Hubungannya semula tampak solid dan penuh dukungan antara artis kontroversial Nikita Mirzani dan Dr. Samirah atau yang populer dengan nama Doktif kini menunjukkan sinyal keretakan yang semakin nyata. Puncak dari drama ini terekam jelas usai Nikita Mirzani menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 8 Juli 2025. Usai sidang, Nikita Mirzani memberikan pernyataan dingin yang secara eksplisit meminta Doktif untuk tidak lagi datang dan menunjukkan batang hidungnya. Pernyataan menohok ini menjadi jawaban atas teka-teki publik setelah sebuah video yang memperlihatkan Nikita Mirzani bersikap cuek terhadap sapaan Doktif viral di media sosial. Sikap dingin dan penolakan terang-terangan ini seolah mengkonfirmasi bahwa aliansi di antara kedua telah berakhir, membuka babak baru yang penuh spekulasi di jagat maya. Usai menjalani persidangan terkait kasus yang menjeratnya, Nikita Mirzani yang dikerumuni oleh awak media hanya melomparkan senyum penuh arti saat ditanya mengenai video viral dirinya yang mengabaikan Doktif. Namun senyum itu dengan cepat berubah menjadi pernyataan tegas ketika ditanya mengenai kehadiran Doktif untuk memberikan dukungan. Tanpa basa-basi, ibu tiga anak itu memberikan pesan yang sangat jelas dan tajam. "Gak usah datang deh," ungkap Nikita Mirzani, sebuah kalimat singkat namun syarat makna yang mengisyaratkan penolakan keras. Ketika awak media mencoba menggali lebih dalam alasan dibalik penolakan tersebut, Nikita enggan memberikan penjelasan detail. Ia hanya menjawabnya dengan nada santai yang terkesan menutupi sesuatu. "Ya nggak apa-apa," sambungnya singkat, sebelum akhirnya mengalihkan perhatian dan menyudahi sesi wawancara dengan menyapa rekan yang lainnya. Sikapnya yang enggan membahas lebih lanjut justru semakin memanaskan spekulasi bahwa telah terjadi konflik serius di antara Nikita Mirzani dan Doktif.